Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Wahai orang yang mensucikan diri, terapkanlah kesucianmu dalam batin, dalam hati, kemudian dalam jiwa dan dalam tubuhmu. Petunjuk zuhud itu datang dari sana, bukan dari lahir ke batin. Apabila batin telah jernih, maka kejernihan itu berputar menuju hati, jiwa, anggota tubuh, makanan, minuman, dan ke seluruh tingkah laku. Allah pencipta penyakit dan obat. Durhaka itu penyakit dan taat itu sebagai obat. Aniaya itu penyakit dan adil itu obatnya. Salah itu penyakit dan benar itu obatnya. Menentang Allah itu adalah penyakit, dan tobat atas dosa itu adalah obatnya. Obatmu akan sempurna jika makhluk kamu pisahkan dari hatimu, lalu kamu jalin hubungan yang erat dengan Allah. Kamu tidak akan dapat mencapai Allah selama kamu masih membawa najis. Lahiriahmu tidak dapat masuk ke dalam kekuasaannya bersama benda-benda najis yang tersimpan dalam batinmu. Suatu amalan tidak akan kamu peroleh sebelum terenung dalam jiwa yang bersih dan pada gilirannya memasukkan dirimu dalam kerajaannya. Wahai hamba Allah, gerakan lisan tanpa dibarengi dengan amalan hati tidak akan mampu mengajakmu sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan itu hanyalah perjalanan hati. Kedekatan itu hanyalah kedekatan hati. Amalan itu hanyalah amalan yang berfungsi menjaga hukum syariat melalui anggota tubuhmu dan berendah diri untuk beribadah. Barang siapa yang menjadikan lidahnya sebagai tolak ukur, maka ia tidak punya ukuran. Barang siapa menampakkan amal kepada manusia, maka tiada amal baginya. Usahakan beramal dengan sembunyi. Jangan kamu tampakkan secara terang-terangan kecuali amalan wajib. Wahai hamba Allah, semua obat terletak dalam penyerahan diri di hadapan Allah, memutus kausalitas atau hukum sebab akibat, dan mengosongkan diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah yang hak. Tetapi yang manjur terletak dalam pengesaan Allah menurut hati, bukan menurut ucapan. Tauhid terletak dalam hati, zuhud di hati, ma'rifat di hati, takwa di hati, pengetahuan tentang Allah juga di hati, cinta Allah dalam hati dan dekat dengan Allah juga dalam hati, bukan pada lisan. Sekalipun lisanmu mengucapkan atau berzikir beribu kali dalam sehari, tetapi jika dalam hatimu terbang kemana-mana, ingat harta benda dunia, ingat makhluk yang hina, maka ucapanmu itu seperti orang yang kesurupan, yang berbicara seenaknya tanpa dihayati makna yang terkandung di dalamnya. Wahai hamba Allah, kehendakmu kepada Allah itu tidak benar kecuali semata-mata hanya kamu tujukan kepadanya. Setiap orang yang hendak menuju Allah tetapi masih dibarengi dengan menuju kepada orang lain, maka sia-sialah semua usahanya itu. Hendak menuju kepada Allah itu harus murni, harus berhati suci dan bebas dari yang selain Allah. Dan kalau tidak, maka usaha itu dinamakan riya, syirik, mempersekutukan Allah dengan benda lain. Amal seperti ini adalah lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan siapa yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka orang itu termasuk orang yang merugi. Rugi di dunia karena hatinya tidak tenang, hatinya selalu gundah karena keinginannya tidak pernah sepenuhnya terpenuhi, dan rugi di akhirat karena di sana nanti akan memperoleh imbalan siksa yang menghinakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.